Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, aku harap kalian semua tidak pernah bosan mendengarkan audiobook ini. Dan semoga ibadah dalam berpuasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan masuk ke judul buku, yaitu sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, di mana di sini terdapat poin-poin penting, yaitu adalah berhati-hatilah dengan apa yang Anda percayai. Pada tahun 1988, ketika menjalani terapi, seorang jurnalis dan pengarang meraluan feminim Meredith Maran mendapati sebuah pengalaman yang mengagetkan. Ayahnya pernah melakukan kekerasan seksual terhadapnya ketika masih kecil. Ini sangat mengempas, suatu ingatan yang berusaha ia lupakan sejak beranjak dewasa. Namun, di usia 37 tahun, dia memutuskan untuk menghadapi ayahnya dan juga mengatakan kepada keluarganya apa yang telah terjadi. Kabar dari Meredith ini membuat seluruh keluarganya ketakutan. Ayahnya langsung menyangkal. Beberapa anggota keluarga memihak Meredith, yang lain memihak ayahnya. Pohon keluarganya terbelah menjadi dua. Dan luka yang menghempas hubungan Meredith dengan ayahnya yang telah berlangsung lama sebelum pengakuan tersebut, kini telah menyebar seperti jamur yang menyerang cabang-cabang pohon itu. Kabar itu telah menyayat hati semua orang. Lalu, pada tahun 1996, Meredith menyadari sesuatu yang tidak kalah mengagetkan. Ayahnya tidak pernah melecehkannya secara seksual. Saya tahu, dia dengan bantuan seorang terapis sebenarnya menciptakan sendiri memori tersebut. Dipenuhi dengan rasa bersalah, dia menghabiskan sisa waktu selagi ayahnya hidup untuk mencoba berdamai dengannya dan anggota keluarga lain lewat permintaan maaf dan penjelasan yang disampaikan berulang-ulang. Namun, itu semua terlambat. Ayahnya meninggal dunia dan keluarganya tidak akan pernah menjadi sama lagi. Rupanya Meredith tidak sendirian. Seperti yang dijelaskannya dalam autobiografinya, Miley, A True Story of False Memory, sepanjang 1980-an. Banyak wanita menuduh anggota keluarga laki-laki mereka telah melakukan kekerasan seksual dan mengakui bahwa mereka telah salah menuduh beberapa tahun kemudian. Mirip. Ada sekelompok orang yang mengklaim bahwa selama dekade itu ada sekte setan yang melecehkan anak-anak. Meskipun setelah penyelidikan polisi di puluhan kota, pihak kepolisian tidak pernah menemukan bukti apapun atas praktik gila yang digambarkan itu. Mengapa orang secara tiba-tiba menemukan ingatan tentang pelecehan yang mengerikan dalam keluarga dan sekte tersebut? Mengapa semua ini terjadi di 1980-an? Pernahkah Anda bermain telepon-teleponan ketika masih anak-anak? Anda pasti ingat. Anda mengatakan sesuatu di telinga seseorang, lalu orang kedua membisikkan apa yang didengar ke orang ketiga dan seterusnya, hingga kurang lebih ke 10 orang. Dan apa yang didengar orang terakhir sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang telah Anda katakan di awal. Pada dasarnya, seperti itulah memori kita bekerja. Kita mengalami sesuatu. Kemudian kita mengingatnya sedikit berbeda beberapa hari kemudian. Seperti permainan bisik dan dengar tadi. Kemudian kita menceritakannya kepada seseorang. Dan kita mengisi beberapa kerumpangan di plot cerita tersebut dengan polesan kita sendiri. Untuk memastikan agar semuanya masuk akal dan kita tidak dianggap gila. Kemudian kita menyadari polesan-polesan kecil yang mengisi kerumpangan tadi. Dan menceritakannya di kesempatan lain. Karena tidak sungguh terjadi, maka kita juga sedikit keliru memahaminya. Kita sedang mabuk di suatu malam setahun kemudian saat menceritakan kisah itu, dan kita memolesnya sedikit lagi. Oke, sejujurnya kita baru saja mengarang sepertiga dari kisah itu. Namun, ketika kita siuman minggu berikutnya, kita tidak mau mengaku kalau kita adalah pembohong besar. Jadi kita meneruskan cerita kita dengan versi pemabuk yang telah diperbarui dan baru saja ditambahkan di minggu berikutnya. Dan 5 tahun berikutnya, kita bisa bersumpah demi apapun, baik demi Tuhan maupun demi kubur ibuku, bahwa kisah isapan jempol yang lebih nyata dari yang sesungguhnya terjadi itu 50% nyata. Kita semua melakukan ini. Anda melakukannya.
Saya melakukannya. Bodoh amat. Seberapa jujur dan beritikat baik diri kita, kita selalu berada dalam suatu keadaan yang abadi untuk menyesatkan diri kita dan orang lain karena otak kita hanya dirancang agar efisien, bukan akurat. Tidak hanya memori kita yang payah, sampai pada titik bawah testimoni dari saksi mata tidak dianggap serius. Dalam kasus-kasus persidangan, otak kita berfungsi dengan cara yang sangat bias. Bagaimana bisa begitu? Begini, otak kita selalu mencoba untuk membuat situasi kita saat ini menjadi masuk akal, berdasarkan apa yang telah kita yakini dan alami. Setiap keping informasi baru diukur dengan nilai dan kesimpulan yang telah kita punyai. Akibatnya, otak kita selalu bias terhadap apa yang kita rasa sebagai sesuatu yang benar pada saat itu. Jadi ketika kita mempunyai hubungan yang manis dengan saudari kita akan menafsirkan hampir semua ingatan tentangnya dalam cahaya yang positif. Namun, ketika hubungan menjadi masam, kita akan sering melihat memori yang sama dengan cara pandang yang berbeda. Mereka ulang memori baru sedemikian rupa sehingga kita bisa menyampaikan kemarahan kita sekarang ini terhadapnya. Hadiah lucu yang diberikannya pada Natal tahun baru sekarang muncul dalam ingatan sebagai bentuk yang merendahkan dan menggurui. Momen ketika dia lupa mengundang kita ke rumah danaunya sekarang tidak terlihat sebagai sebuah kealpaan yang manusiawi, namun sebagai suatu penelantaran yang kejam. Cerita palsu pelecehan Meredith jauh lebih masuk akal setelah kita memahami nilai-nilai yang menumbuhkan keyakinannya. Pertama-tama, Meredith sudah punya hubungan yang tegang dan sulit dengan ayahnya di sepanjang hidupnya. Kedua, Meredith mengalami serangkaian kegagalan ketika menjalin hubungan dengan laki-laki, termasuk pernikahannya yang gagal. Jadi, terkait dengan nilai-nilai yang dimilikinya, hubungan yang dekat dengan laki-laki tidak berjalan cukup hangat. Kemudian, di awal 1980-an, Meredith menjadi seorang feminis radikal dan mulai melakukan penelitian tentang kekerasan terhadap anak-anak. Satu persatu dia dihadapkan pada kisah-kisah mengerikan tentang kekerasan, dan dia banyak bertemu dengan para penyintas hubungan incest, biasanya anak perempuan selama bertahun-tahun. Dia juga melaporkan secara luas sejumlah kajian yang tidak akurat yang muncul sekitar masa itu. Studi yang kemudian secara kasar melebih-lebihkan merebaknya pelecehan anak-anak. Studi paling terkenal melaporkan bahwa sepertiga wanita dewasa telah dilecehkan secara seksual saat masih anak-anak. Belakangan, angka yang ditampilkan rupanya keliru, dan di bagian paling atas dari semua itu, Meredith jatuh cinta dan memulai hubungan dengan wanita lain, seorang penyintas incest. Meredith menjalin sebuah hubungan yang saling tergantung dan buruk dengan pasangan itu. Mana di sela-sela hubungan ini, Meredith terus berusaha untuk menyelamatkan wanita lain dari masa lalunya yang traumatik. Pasangannya tersebut juga menggunakan pengalaman traumatiknya sebagai senjata, rasa bersalah untuk mendapatkan kasih sayang Meredith. Sementara itu, hubungan Meredith dengan ayahnya semakin memburuk. Ayahnya tidak terlalu kaget ketika tahu putrinya punya hubungan lesbian, dan dia pun mengikuti terapi dengan ketat. Para terapisnya, dengan nilai dan keyakinan yang mereka miliki, semua menerapkan kebiasaan lama mereka, bersikeras kalau pasti bukan hanya tekanan pekerjaan sebagai reporter atau tidak harmonisnya hubungannya yang membuat Meredith begitu tidak bahagia. Pasti ada hal lain, sesuatu yang lebih dalam. Di zaman itu, sebuah bentuk penanganan baru yang disebut repression memory therapy atau terapi memori yang ditekan menjadi luar biasa populer. Dalam terapi ini, seorang terapis membuat kliennya berada dalam keadaan semacam trance. Lalu di situ dia didorong untuk merunut akar masalahnya dan mengalami kembali memori masa kanak-kanak yang terlupakan. Memori tersebut biasanya menyenangkan, namun setidaknya ada sebagian kecil merupakan pengalaman traumatis. Dan demikianlah Meredith yang malang, dalam keadaan yang menyedihkan dan mencoba menemukan kasus incest dan pelecehan anak setiap hari. Marah kepada ayahnya, bertahan seumur hidup menanggung kegagalan hubungan dengan laki-laki.
Dan satu-satunya orang yang tampaknya bisa memahami atau mencintainya adalah wanita lain yang juga penyintas incest. Oh, dan dia berbaring di sofa menangis setiap hari dengan seorang terapis yang terus-menerus memintanya mengingat sesuatu yang tidak ada dalam ingatannya. Anda memiliki sebuah resep mujarab untuk menciptakan suatu memori kekerasan seksual yang tidak pernah terjadi. Prioritas terbesar pikiran kita ketika sedang mengolah pengalaman adalah menafsirkan pengalaman tersebut dengan cara tertentu agar cocok dengan semua pengalaman, perasaan, dan keyakinan kita sebelumnya. Namun, sering kita menghadapi situasi kehidupan di masa lalu dan masa kini tidak sesuai. Dalam kesempatan-kesempatan semacam itu, apa yang kita alami pada suatu momen bertentangan dengan semua hal yang telah kita anggap benar dan masuk akal di masa lalu. Dalam upaya untuk mencapai kecocokan, pikiran kita kadang akan, dalam kasus seperti itu, menciptakan memori palsu. Dengan menghubungkan pengalaman kita sekarang dengan bayangan masa lalu tersebut, pikiran kita membuat kita bisa mempertahankan makna apapun yang telah kita buat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kisah Meredith tidak unik. Pada kenyataannya, di 1980-an dan awal 1990-an, ratusan orang yang tidak bersalah dituduh melakukan kekerasan seksual dengan latar belakang situasi yang hampir sama. Banyak di antara mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bagi orang-orang yang tidak puas dengan hidup mereka, penjelasan yang disodorkan tersebut dipadukan dengan sensasi yang dibuat pihak media, bahwa benar ada epidemi tentang kekerasan seksual dan aksi pemuja setan yang sedang berlangsung. Dan Anda dapat menjadi korbannya juga. Berikan insentif bagi pikiran bawah sadar banyak orang untuk memalsukan sedikit ingatan mereka dan untuk memberikan penjelasan atas penderitaan mereka saat ini dengan suatu cara yang menjadikan mereka korban dan menghindari tanggung jawab. Repressed memory terapi ini kemudian difungsikan sebagai suatu alat untuk menarik keluar hasrat-hasrat bawah sadar ini dan memindahkannya ke dalam sebuah bentuk ingatan yang tampak nyata. Proses ini dan kondisi pikiran yang dihasilkannya menjadi begitu umum sampai-sampai sebuah istilah diperkenalkan, sindrom memori palsu atau false memory syndrome. Ini mengubah proses kerja di ruang sidang. Ribuan terapis digugat dan kehilangan izin mereka. Repressed memory terapi tidak lagi digunakan dan diganti dengan metode yang lebih praktis. Penelitian terkini hanya menyadarkan kita akan pelajaran yang menyakitkan dari era tersebut. Keyakinan kita bisa dipengaruhi, dan ingatan kita tidak bisa diandalkan. Ada banyak kebijakan konvensional di luar sana yang mengatakan kepada Anda untuk mempercayai diri sendiri, untuk ikuti nyali Anda, dan segala jenis klaim yang terdengar menghibur. Namun, yang benar adalah untuk sedikit mempercayai diri sendiri. Lagi pula, jika hati dan pikiran kita tidak dapat diandalkan, mungkin kita perlu lebih dalam mempertanyakan maksud dan motivasi kita sendiri. Jika kita semua selalu keliru, tidakkah skeptisisme diri dan kekakuan yang menantang keyakinan dan asumsi kita sendiri menjadi rute paling logis untuk mengolahnya? Mungkin terdengar menakutkan dan seakan menghancurkan diri sendiri. Namun sebenarnya ini kebalikannya. Bukan saja pilihan yang lebih aman, tetapi juga membebaskan. Sedikit pelajaran dan pengalaman dari false memory terapi atau terapi memori palsu, yang dimana setiap orang memilikinya. Dan itu terjadi pada tahun 1980-an dan juga tidak menutupi kemungkinan bahwa masing-masing kita memiliki flash memory tersebut. Untuk itu, kita hanya sedikit mempercayai diri kita sendiri. Dan di setiap kita mungkin pernah mengalami flash memory tersebut atau memori palsu ini, tapi tanpa disadari. Itulah bahasan kita kali ini di bulan Ramadan. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan audiobook ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.